Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nomor satu ya. Ini masalah dari tabel membuat ke grafik. Ya. Ini soal soal matematikanya mudah kok, nggak sulit ya. Ini jenis kesalahan menyamakan menyebut 19 orang, salah perhitungan 11, salah mengartikan soal 20, salah memisahkan 9, totalnya 59. Untuk mempermudah melihat, jadi kata kuncinya mempermudah melihat perbandingan banyak siswanya pakai diagram apa? Ya kalau ini cara mudahnya ya jawabannya seperti ini. Cari aja diagram batang ya. Diagram batang. Cocok enggak? Menyamakan penyebut ya betul 19 benar. Ya, benar ya. Salah perhitungan 11 ya cocok 11 di sini. Lewat dari 10. Oke. Salah mengartikan soal 20 pas 20. Salah memisalkan itu 9 ya pas 9 ya di bawah 10. Oke. Berarti benar jawabannya adalah yang ini. Pakailah diagram batang. Bolak-balik soalnya seperti ini cuman melihat mana yang diagram yang terbaik untuk tabel itu. Jadi jawab aja lah yang cari yang diagram batang yang mempermudah ya, mempermudah untuk melihat. Contoh yang lain Pak, ini jawabannya ini ya, yang ini benar. Contoh yang lain kita tengok di sini ada soalnya lagi. Bentar ya. Ada nggak soal lagi di sini? Ini deh soalnya. Ini soalnya. Nih. Nih. Soal lainnya seperti ini. Ini data, ya data ini data. Tinggal grafik yang paling tepat untuk menyajikannya, ya paling tepat untuk menyajikannya. Lihat grafiknya. Jadi ada tabel, ada di sini grafik. Tinggal cari aja yang paling tepat, yang mudah membacanya. Ya, mudah membacanya. 2016, 50, 38, 42, 36. Kita pakai yang mana ini? Ya saya jawab yang E. Kenapa yang E? Karena lebih mudah membacanya ketimbang yang ini. Bacanya ke belakang susah. Ini juga susah. Warna-warni, tapi kalau ini pas. 50, ya 50 yang birunya 50. Yang biru itu banyak banyak siswa PG 38 yang 38, iya betul semua ya. Ini 38 yang orange. Maka yang enak yang E. Cari batang yang mudah membacanya. Itu soalnya. Soal yang kisi-kisi yang seperti itu. Oke. Ini ya. Nanti diagram batang lagi mencari. Ya ini soalnya mencari. Ini mencari. Tapi bentar dulu. Kita ke situ ya bentar dulu. Jadi ke soal yang tadi aja dulu. Soal yang tadi. Hanya melihat mana grafik yang paling baik yang bisa membaca tabel ini. Jawabannya adalah yang ini. Diagram batang. Caranya diagram batang. Oke ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sambil nunggu. Oke. Untuk soal berikutnya kita lanjut. Ini juga gampang nih soal UP yang kemarin juga. Soalnya begitu mudah. Begitu mudah kan. Jadi nggak usah matematikanya nggak sulit. Bu X akan merenovasi taman yang ukurannya 7,5 kali 4. Jika harga rumput Rp30.000 dan satu rumput bisa digunakan untuk 1,5 meter lahan kuadrat ya, 1,5 meter kuadrat lahan, maka biaya yang harus dilakukan oleh Ibu X adalah ya udah taman yang berukurannya 7,5 kali 4. Berarti ini bahasanya luas. Ini bahasanya luas. Cari luasnya, maka luasnya adalah 7,5 kali 4. Berarti sama dengan 30. Ya. Luasnya 30. Ya, luasnya 30. Satu rumput itu bisa 1,5 meter kuadrat. Ya, meter kuadrat. Ini 30 meter kuadrat. Berarti banyak rumput yang akan digunakan tinggal bagi aja. 30 dibagi 1,5. Berarti banyak rumputnya ada 20. Ya, 20 rumput. Harga satu rumputnya berapa? 30.000.
20.000. 30.000. Ya kalau harga satu rumputnya 30.000, maka yang diperlukan 20 rumput. Ya gampang toh. 600.000. Ya, selesai jawabannya 600.000. Ya kan? Taruh nih. Ya. Jadi jawabannya mudah sekali jawabannya. Maka biaya yang harus dikeluarkan ya butuhnya 20 rumput. Satu rumput 30.000 dikali aja, maka jawabannya adalah yang C, 600.000. Bisa dipahamin Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya, jadi soal Bisa, matematika Pak. itu terlalu mudah ya, nggak ada sulit-sulit deh. Bisa dipahamin ya? Bisa. Nomor satu bisa juga kan? Cari aja yang diagram batang Bisa, yang Pak. mudah dipahami. Oke. Soal selanjutnya ini soal matematika juga lebih mudah ini ketimbang yang UP yang sebelumnya. Ini UP yang terbaru ya. Ini juga soal kesebangunan. Ini soal kesebangunan. Kesebangunan kita bahas dulu soal yang kemarin yang baru keluar kemarin. Kesebangunan. Oke. Kesebangunan ini soalnya. Ayu ingin menghias ruang tamu dengan rak seperti di bawah ini. Untuk menghemat, ia ingin membuat sendiri rak tersebut. Ketiga, kotak ukurannya harus sebangun. Maka ukuran kotak yang mungkin adalah harus sebangun. Berarti kalau sebangun, perbandingannya wajib sama. Iya, perbandingannya wajibnya sama. Kita jawab yang A. Kita besarkan dulu sedikit nih. Biar nampak sedikit. Oke, kita jawab yang A. 30. Ya, jawab nih yang A nih. 30 banding 60. 1 banding 2. Benar ya? Ini ya. 1 banding 2. Benar kan? 30 kali 60 tuh perbandingannya 1 banding 2 kan? Betul, Iya. Ya. Satu banding 20, 40 perbandingannya 1 banding 2. banding dua juga. Benar, 1 banding 2. 15, 20. Kan. Salah ya? Salah. Jadi yang A salah. Harus sama perbandingannya. Yang B, 45 banding 90. 1 banding 2 Satu ya? banding dua. 1 banding 2. Betul. B. 2. 30, 60. 1 Satu banding berbanding dua. 20, 40. 1 Satu banding. berbanding dua. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Karena ini kesebangunan perbandingannya wajib sama. Kalau yang besar 1 banding 2, maka yang kecil juga harus 1 banding 2. Panjang lebarnya ya. Kalau yang lebih kecil lagi juga 1 banding 2. Maka jawaban adalah yang B. Mudah sekali kan? Ya terlalu mudah ya. Ini terlalu mudah soal yang kemarin yang baru-baru ini. Mudah sekali matematikanya. Sangat mudah sekali. Lanjut kita ke, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya. Yang baru Bisa, masuk Pak. Bisa. saya ulang nanti, sabar aja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga soal kecepatan waktu ya Pak Ibu ya. Ya, rumusnya kalau kecepatan waktu ya pakai Pak Jokowi pula, JKW ya, jangan Pak Jokowi nggak boleh. Oke, karena presiden itu nggak boleh di sembarangan. Ini JKW ya, jarak kecepatan waktu. Bagi waktu. Jarak kecepatan waktu. Jadi kalau ditanya waktu, jarak bagi kecepatan, ditanya kecepatan, jarak bagi waktu, ditanya jarak kecepatan kali waktu. Kita baca soalnya. Enggak nampak. Pokoknya Pak Sopir travel wisata ingin mengantar penumpang ke Bromo. Penumpang ingin melihat matahari terbit dari atas Gunung Bromo supaya mendapatkan tempat yang bagus untuk menikmati matahari terbit. Rombongan harus sampai pukul 3 karena kondisi jalan yang menanjak, macet dan tidak beraspal di beberapa bagian. Kendaraan hanya bisa dipacu dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika jarak yang harus ditempuh sekitar 110 km, maka mereka harus memulai perjalanan ke puncak paling lambat pukul. Oke, kita pahami dulu logikanya. Berarti yang pertama cari dulu waktu, ya kan? Ya, cari dulu waktunya. Waktu tempuhnya berapa kan gitu. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Yang kedua, mereka harus sampai pukul 3. Berarti berangkatnya pukul berapa? Berarti sama seperti logikanya seperti ini. Kalau dirimu atau Bapak Ibu ke sekolah itu waktunya setengah jam. Setengah jam. Harus sampai di sekolah pukul 7.30. Ya, pukul 7.30 harus sampai di sekolah. 7.30 harus sampai di sekolah.
Harus sampai ya. Harus sampai di sekolah pukul 7.30. Kira-kira dari rumah berangkat pukul berapa? Biar supaya tidak terlambat. Waktu tempuhnya 30 menit. Maksimal pukul berapa berangkatnya? Pukul 7. 7. Dikurangin berarti kan? 7.30 dikurang 30. 30. Berarti kalau ditanya Kap harus mulai berangkat pukul berapa? Berarti nanti dikurangin yang jam 3 ini kurang waktunya. Cari dulu waktunya. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya kita ambil 110 km. Di situ sudah ada ya. Dibagi 45. Ya. Pak, saya ginilah yang nggak bisa Pak bagi-bagi. Ya oke, kita bikin bagi-bagi ya. Yang biru aja. 110 bagi 45 itu kira-kira berapa ini? Dikira-kirakan sama-sama dibagi 5 berapa nih? Bagi 5 berarti ini berapa? 5 20 22. 22 per per 9. 9. jam ya. Ya kan? 22 per 9 jam. Atau kita bagi lagi W sama dengan bagi 2, berapa nih? 44. 40 berapa tuh? Bentar ya. Ini kan 18 nih kan? 18 sisa 44 ya? 2,44 dia. 2,44 4. jam. Ya kan? 2,44 jam. Oke. 2,44 jam ini bagaimana cara kita mengubahnya menjadi waktu yang baik? Berarti kita jabarkan. Waktu yang baiknya adalah 2 jam ditambah 0,44 jam. Sampai sini bisa dipahamin? Sampai sini dipahamin. Berarti waktunya adalah 2 jam. Ubahkan ke menit yang 0,44 itu. Jadi dikali berapa? Dikali 60. Jamnya ubah ke menit. Jamnya ubah ke menit. Berarti berapa dia itu? Kita ubah ke menit. 26. Waktu sama dengan 2 jam ditambah kita ubah ini ke menit. Caranya gimana Pak? Dikali 60 dong, ya kan? 0,44 jam diubah ke menit dikali 60. Berarti 6 kali 4 26. 26 menit ya? Iya. Anggap 26 menit. Benar nggak tuh? 4,4 dikali 6. Ini 4, ini 2. Iya, 26,4 menit. Iya kan? 26,4 menit. Oke, benar. 26. Berarti kira-kira pukul berapa dia berangkat agar tak terlambat, ya kan? Agar sampai pukul 3. Jadi pukul berapa dia harus memulai perjalanan ke puncak? Paling lambat ya, paling lambat. Kalau kita genapkan ini, pukul berapa nih? 2 jam. 2 jam. 2 jam setengah. 2 jam setengah. Itu kalau genapkan kan. Jadi kita hitung dulu. Pukul berapa dia paling lambat nih? Kita kurangi aja kan. Berarti 03.00 dikurang berapa? 2 jam 30. 2 jam 30 menit lah kita anggap. Ya kan? 2 jam 30 menit. Berarti kira-kira pukul berapa itu? 003. Iya. Setengah 30. Ya kan? Bisa dipahami nih? Ya. Bisa, Pak. Jadi ini kita genapkan 30 biar Agak sudah sulit. mengurangkan ya. Genapkan 30, maka maksimal dia harus berangkat pukul berapa? Berarti kan jam 3 ini dikurang 2 jam 30 menit, ya kan? Berarti 2 jam 30 menit itu jam 3, berarti pukul 00.30 dia wajib paling lambat berangkat agar sampainya tepat waktu pukul 3. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa ya. Cek dulu waktunya. Waktunya ini koma-koma ya. Nanti soal ketemu ini. Soal yang seperti ini nanti saya juga ada banyak nih di chatnya ya. Sabar dulu. Nanti soal seperti ini kalian wajib bisa mengubah yang ini. 22 bagi 9 2,44 jam. Diubah menjadi 2 jam ditambah 0,44 jam. Yang koma ini harus pindah ke menit.
Jadi 0,44 dikali 60, makanya dapat 26 menit. Itulah cara mengubahnya. Jadi yang paling penting dari sini. Nah, cara mengubah ini menjadi pisahkan 2 jam sama komanya. Bisa dipahami ini nih, cara memisahkannya? Bisa. Bisa ya. Nah, itu kuncinya situ aja. Yang kalau waktu sama dengan jarak bagi kecepatan itu udah rumus yang sudah harus bisa dikuasain dan gampang. Bisa dipahamin ya, mengubah ini aja yang agak ya tak tersulit lah bagi-bagi. Bisa lanjut? Lanjut apa Ibu? Lanjut. Tanya Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. nggak tahu tanyakan ya. Ini soalnya. Ini soal juga nih ya, saya kira nih juga soalnya tidak terlalu sulit. Cuman menganalisis grafik ya cuma literasi numerisasi aja. Tarif telepon 50.000 per menit. Ya, ini soalnya. Pina, Gary, Henny, dan Iqbal berpelangganan provider telepon yang sama. Setiap bulan mereka banyak menggunakan telepon data penggunaan panggilan telepon keempat orang tersebut. Pada bulan September ditampilkan pada diagram berikut. Vina 25, Gary 20, Henny tengah-tengah berarti dianggap 13 atau 12,5. Tarif telepon adalah 50 per menit. Murah sekali. Dan total tagihan telepon keempat orang tersebut adalah 240.000. Ya, 240.000. Tadi ini 25. Ya, 25. Ini 20. Ini ke tengah-tengah berarti 12,5. Iya kan? Bisa dipahamin? Bisa. Bisa ya. Oke, bisa lah kan. 12,5. Tinggal nyari si Iqbal ini. Nyarinya gimana kan tagihan keempatnya itu 240.000 per menitnya. Per menitnya berapa? 50 rupiah. 50.000. Ingat, yang ini dalam jam, ya kan? Ini dalam jam. Awas kejebak ya, dalam jam. Kita bagikan 240.000 dibagi berapa tuh? Dibagi 50 per menit. Berapa itu? 240 bagi 5 berapa tuh? 48. Berapa? 48. Mati nolnya 1. Berapa, Bu? 48 ya? Iya. 48 berarti 48 1 2 3 4 48 berapa tuh? 48.000. 4.800 1.800. 4.800 ya? Ya, 4.800. Iya kan? ya. 4.800 Menit. menit. Kita ubah ke dalam jam karena diminta jam, ya kan? Ubah ke dalam jam itu berapa Bapak Ibu? Dibagi berapa Bapak Ibu? Dulu. 60. Kalau 48 bagi 60 biar supaya dalam jam berarti berapa jam kira-kira? Bagi 6. 80. Ubah ke jam. 80. 80. 80. Bagus sekali. 80. Iya, 80. Ya kan? Ya. Sampai sini paham? Dapat 4.800 menitnya adalah 240.000 dibagi 50. Dapat 4.800 menit. Menitnya ubah ke jam. Kenapa diubah Pak? Karena tagihan teleponnya dalam jam. Jam ya kan? Bukan jam. Jam ya. Di 80 jam. Ini 25, 20, 12,5. Udah berapa itu? Sudah berapa itu, Bu? 45 tambah 15. Nah, kita udah berapa nih? Tanggal 575. berapa? 57,5. 57,5. Ini totalnya 80 jam. Sisanya berapa kira-kira? 57,5. 80 jam ini. 22,5. 22,5. Berarti di atas ini, Bu ya. Jauh kali. Di bawah ini ya. Di bawah si apa? Di Vina ya. Di bawah si V. Di bawah si Vina kan. Tengah-tengah sini berarti dia. Oke. Ini tengah-tengah sini. Berarti di bawah si Vina. Ya udah tinggal analisa aja grafiknya. Tagihan telepon ini berarti jawabannya adalah 22,5. Oke. Si Iqbal tinggal analisa saja. Yang A, tagihan telepon Iqbal lebih sedikit daripada Henny. Iqbal sama Henny. Salah.
Salah. Tagihan telepon Gary sama banyaknya dengan Iqbal. Gary dengan Iqbal. Salah. Salah. Di antara mereka berempat, Iqbal paling sedikit melakukan panggilan telepon. Salah. Salah. Paling sedikit adalah yang Henny ya. Ini. Di antara mereka berempat, Iqbal paling banyak melakukan panggilan telepon. Salah. Salah. Tinggal Tagihan telepon Iqbal lebih banyak dari Gary, benar? Benar. Betul. Nah, dan jawabannya adalah yang kan? Bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah sekali ya soalnya. Bisa dipahamin? Insya Allah. Jadi ini soal yang kemarin yang baru upgrade yang kemarin. Nah, jadi mudah sekali ya, tinggal cari aja analis grafiknya 240.000 bagi 50. Dapatnya adalah 4.800 menit. Ubah ke jam karena grafiknya minta jam, jadi 80 jam. Tinggal cari sisanya si Iqbal di 25 tambah 20, 45 tambah 12,5, 57,5. Sisanya berarti punya si Iqbal 80 kurang 57,5, nih sisanya adalah 22,5. Tinggal bandingkan jawabannya aja. Maka jawabannya adalah yang E yang benar. Tagihan telepon Iqbal lebih banyak daripada Gary. Jadi pahamin? Saya ya. Kita lanjut ke soal yang sama dengan ini. Yang sama dengan ini yang mana, Pak? Kita lanjut ke soal yang sama dengan ini. Sama dengan ini soalnya ada yang dua di sini. Ada dua di sini soalnya. Ini yang pertama. Oke, yang keduanya adalah yang ini. Ya. Ini soalnya sama aja. Kita jawab dulu yang ini. Oke, kita jawab. Ini sudah dijawab. Ya, sudah dijawab. Ini kita besarkan soalnya, ini nggak nampak. Kita besarkan dulu. Karena sudah jawab, kita hapus dulu aja. Oke, kita hapus dulu aja nih. Guys. Kita hapus dulu biar paham. Oke, sabar. Oke. Oke. Kita hapus. Kita besarkan sedikit. Kita crop dulu aja. Oke. Semoga nampak Pak Ibu ya, dirapikan. Oke, kita bahas ini. Kita bahas soalnya. Nampak nggak buat ini? Potong nggak? Potong. Oke ya nih. Pak Tani pada suatu kali masa panen mendapatkan hasil sebagian bagaimana tertuang dalam grafik berikut ini. Hasil panen tersebut akan dijual ke kota dengan menitipkan pada jasa angkut, jasa penitipan per kilo 500. Per kilo 500 ternyata Pak Tani harus membayar 60.000. Ya udah, berarti kan totalnya berapa? 60.000 bagi 500. Ya Pak Ibu ya? Iya kan? Totalnya 60.000 bagi 500 berapa tuh Pak Ibu? 60.000 bagi 500 berapa totalnya? 12 ya? 12 pula. Berapa? Betul 12 ya? 12 kilo ya? 120 kilo ya? 120 kilo ya kan? Benar? 60.000 bagi 500, 120 kilo. Oke? Bisa dipahamin ya? Kita lanjut ke Maria. Cabai. 60 apa 80, Bapak? Berapa ini? 80 pakainya. 80.000 ya? 80, Bapak. 80.000 bagi berapa tuh? Bagi 500. 16. 160. 160, Bapak. 80.000 nih ya, 80.000. Kita bahas di sini. Ini berapa kira-kira Pak Ibu? Ya, ini 19. 20, ya kan? 20 tuh. Berapa nyampe nih? Ini berapa nih? 35 ya? 35. Ini 20, ini 25. 25. Ini juga 35.
35. 35. Sudah berapa ini? 70, 120. 100, 15. 105, 15. 115. 115 sisanya berapa? 45. 40 li. 45. Berarti sini, atas sini. Berarti 45 yang ini. Ah, 45 di sini dia. Maka si kentang adalah 45 ya kan? Kalau kita analisa jawabannya yang pertama A, jumlah hasil panen kentang lebih dari jumlah hasil panen tomat, tetapi kurang dari salah ya. Yang Salah. tinggi adalah kentang, berarti ini salah. Oke. Yang B, jumlah hasil panen kentang kurang dari salah nggak? Salah ya. Kentang yang paling tinggi. Yang C, jumlah hasil panen kentang lebih dari jumlah panen cabai, tetapi kurang dari salah nggak nih? Salah. Carilah jawabannya yang kentang paling Banyak. banyak. Bisa dipahamin? Ini kan terpotong, kan? Jawabannya terpotong, nggak ada lagi yang DE-nya. Maka ini bisa dipahami Bapak Ibu cara menjawabnya? Ya Bapak, aman. Aman ya, aman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih yang seperti ini juga nih. Nah, ini jelas nampak ya. Ini soal nampak. Kita bahas lagi nih. Baik. Oke. Ini kita bahas. Diketahui data pekerjaan orang tua 50 siswa SD yang sama dengan soal grafik ya. Disajikan pada grafik berikut ini. Selain yang terjadi dalam grafik, teridentifikasi ada 3 siswa yang orang tuanya berprofesi sebagai dosen dan beberapa siswa orang tuanya berprofesi sebagai dokter. Oke. Kita bahas dulu. Ini berapa Bapak Ibu? 12. 12. Yang ini berapa nih kira-kira nih? 13. 13. Oke, yang ini 9 ya? 9 ya? Ya kan? Ya. 10 nih, 9. Ini juga 9. 9. Oke, sudah. 50 orang nih, 50 orang total siswanya yang sudah didapat berapa? 25, 12 ditambah 13, 25. 25 ditambah 18 berapa tuh? 33. 33. 33 ya? 33 43. 43. 43 berarti lainnya berapa? Biar 50. 7. 7 berarti di sini, kira-kira di situ juga. Kita gambar 7 yang di sini. 7 ya? Oke. Lainnya 7. Lainnya 7. Petani 15, pedagang 13. Ini ya apa? Guru 9, wira swasta 9. Lainnya adalah 7, ya kan? 7. 7 pakai warna merah jambu jadi 7. Sedangkan 3 siswa ya, yang teridentifikasi adalah 3 siswa dosen, yang satu lagi dokter. Berarti lainnya itu adalah dokter sama siapa? Dokter sama Dosen. dosen. Dokternya sudah dapat 3. Dosennya berapa kira-kira? 4. Lainnya 7. 4. Bisa dipahamin? Bisa dipahami Bapak Ibu? Dosennya 3, Pak. Dosennya 3. Mana dia? Terbalik. Dosennya 3 ya. Balik saya. Dosennya 3, dokternya 4. dokternya 4. Oke. Kita jawab analis jawabannya. Banyaknya orang tua siswa menjadi dokter 25%. Ibu tahu artinya berapa itu? 4. Seperempat. Ya, dibagi 4. Gitu aja, dibagi 4. Kalau 20% dibagi 5 ya. Oke, pembagi 5. Kalau 25% pembagi 4. Oke. Pembagi 4 dari banyaknya orang petani. Petani berapa? 12. 12 dibagi 4. 3. Benarkah dokternya 3? Salah. Salah. Harusnya 4. Salah. Bisa dipahamin ya cara analisisnya? Bisa ya? 25% itu pembagi 4. 20% pembagi 5. Ya. 50% pembagi 2. Banyak orang tua yang menjadi dokter adalah bagi 2 dari banyaknya orang wira swasta. Berapa wira swasta? 9. 9 dibagi 4. Benarkah dokternya itu berapa? 2,25. 2,25. Salah. Salah. Ya, salah.
Banyaknya orang tua yang jadi dokter adalah 20% pembagi 5. Banyaknya orang tua yang jadi dokter adalah pembagi 5 dari guru. Guru berapa? 9. Bagi 5 berarti sekitar 1,8 sekian. Benarkah? Salah. Nah, ada koma-koma ya, harus genap. Banyaknya orang tuanya dokter lebih banyak dari dosen, benar nggak? Betul. Oh, Betul. Jawaban adalah yang D. Makanya jawab yang E. Oh, Banyaknya orang tua yang jadi dokter Oke. adalah 1 lebihnya yang jadi guru. Dokter 4, 1 lebihnya dari guru. Guru 7, guru 9. 9. nah, Salah ya. Kurang ya, atau nanti kurang ya. Bisa dipahamin? bisa. Ya, bisa ya. Itu terlalu mudah ya, soalnya terlalu mudah. Jadi nggak usah pusing-pusing soal UP nih, matematikanya terlalu mudah. Oke, yang grafik-grafik ini. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Lanjut kita ya. Bisa dipahamin ya? Kita lanjut ke soal yang lain ya. Ini yang nggak payah tuh cuman kesebangunan nanti yang misalnya gambar lain. Oke, ini soal ini dulu. Ini dulu. Nah, ini dulu aja ya. Nih, ini bentar kita ini bawahan dulu aja nih yang ini. Yang deret ini bawahan dulu aja biar mudah. Oke, yang mudah-mudah dulu aja. Rudi ingin mengecat dinding kamar tidur bagian dalam yang berukuran, ini soalnya soal logika juga nih. Yang berukuran 5 kali 4 meter dengan tinggi 3 meter. Kamar tersebut terdapat pintu kamar dengan ukuran 1 kali 2 dan jendela 50 kali 100 cm. Ini dalam meter, maka ibu wajib ubah ini sentimeter, ubah ke meter, sentimeter, ubah ke meter. Karena ini meter, meter. Berarti ini 0,5 dikali 1, ya benar? iya. Benar ya? Oke, lanjut. Jika setiap 8 meter kuadrat memerlukan 1 kilo cat, maka Rudi memerlukan paling sedikit berapa kilo? 1 kilonya 8 meter kuadrat. Pahamin, Bu. Rudi ingin mengecat kamar tidur dengan bagian dalam 5 kali 4 dan tinggi 3 meter. Kalau kita buat ruangannya seperti ini, seperti gambar kubus ya, atau ya balok lah kita anggap. Ini ruangannya. Oke. Hai, jelek nih kan. Bentar ya. Hapus dulu aja. Ini kita hapus dulu nih. Nah, hapus ya. Oke, sambil ada yang masuk juga lagi. Oke, kita gambar lagi ulang. Gimana? Bismillah. Oke, ini ya. Kita analis dulu biar paham, sampai lama-lama juga gak apa-apa. Cuman dipusi aja. Oke. Kira-kira yang dicat yang mana, Bu? Yang ada empat sisinya. Yang 4 sisinya itu yang saya mau ngajari konsep itu tuh. Yang 4 sisinya ya. Iya. 1, 2, 3, 4. Depan, belakang, samping kiri, samping Kanan kiri. ya. Oke, paham ya? Berarti ada 4 sisi yang akan dicat. Ini 5, ini 4, ini 3 meter. Benar? Benar. Jendelanya itu sama pintunya apakah dicat? Tidak. Tidak. Ya, tidak perlu itu kan, tidak perlu. Berarti nanti dikurangin aja. Oke. Kita cari dulu dinding yang dicat. Dinding yang dicat 4 kali 3, benar? Betul. Sama 5 kali 3, benar? Betul. Betul. Berarti 5 kali 3 berapa? 15. 15. Kali 2. Yang dindingnya ya. Kali 2 bagus Ibu. Kali 2. Kenapa ada 2 ya? Dindingnya adalah yang dicat adalah 5 kali 3, 15 kali 2, 30. 30 ya, 30. Dapat 30 paham dari mana kan? 5 dikali 3, depan belakangnya juga 5 kali 3. Paham? Paham. Nambah. Yang di satu lagi 4 kali 3, 12. tambah lagi yang ini. Kali 2, 24. Sampai sini semuanya bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Totalnya berapa totalnya? 54. 54. Pintu plus jendela P tambah Dikurang. J. Tambah Ya kan? jendela. Berarti berapa ada pintunya? 2 ya? 2. 2
Jendelanya 1 apa 01 apa 0,5? 0,5. 0,5. Berarti yang ini 54, yang ini berapa? 2,5 2,5. dikurangin Dikurangin kira-kira berapa, Dok? 51,5. 51,5. Inilah yang akan Cat. Iya. Ya udah, berpikir aja, Bu. 1 kilonya 8. 8. 8. Kira-kira berapa kilo cat ini? 50 bagi 8. Iya, 57 kurang ya. Iya, 6, 7 kali 8. Ayo, ini jebakan loh soalnya. Ibu 51,5 berapa? Dibulatkan ke atas. Iya, berapa kira-kira tuh? 51,5 bagi 50. bagi 51,5 bagi 8. Iya. 6,4. 6 koma kan? 6,4 dibulatan ke bawah kan jadinya. 6 koma. Kalau cat itu ada 6 koma. Tidak. Jadi Ibu beli cat berapa kilo? 7 dong. 7 dong. 6 kilo kurang. Bukan 6 kan? Bukan 6 ya. Dibulatkan kemana? Ke bawah apa ke atas 6,4? Atas. Ke Kan atas. biar ngecatnya nggak kurang, Pak. Oh iya iya. Ya kan, catnya. Jadi kalau Abang beli 6, Bapak kurang catnya. Kalau Abang beli 7, semua tercat. Paham? Tapi dibulatkan ke atas berarti ya. Iya, betul. Dibuang ke atas. Berarti 51,5. Ini soal jebakan ya. Soal jebakan saya kalau misalnya bingung jadi kan 6,4 bulat ke bawah itu jawaban. Nah, maka ini kan untuk cat, maka cat itu belinya lebih ya kan? Biar tercat semuanya, maka ini 51,5 dibagi 8, maka jawabannya adalah berapa tadi? 6,4 kilo. Iya. Benar kan? 6,4 kilo kan? Heeh. Catnya. Perlu catnya 64 kilo. Berarti harus dibeli 7 kilo. Biar tidak kurang. Maka jawabannya adalah yang E. Berarti di sini di logikanya berarti ke atas waktu yang nggak Iya, kurang. kalau tentang seperti ini ke atas. Iya iya. Sip. Bisa dipahamin? Bisa. Ya, soalnya terlalu mudah ya. Jadi nggak usah pening. Jadi logikanya ini soal yang cukup mudah sebenarnya, tapi di sini Ibu bermain logika. Yang tidak dicat yang mana? Pintu sama jendela. Dindingnya bukan dicat semua ya. Yang dicat hanya Dinding. kiri kanan, depan belakang, atas bawah tidak mungkin dicat, ya kan? Iya. Di sini menggunakan logika berpikir Ibu, bukan semuanya harus dicat kan gitu kan? Banyak guru berpikir di sini dia dicatnya semua. Jadi kali 6 ini 1 2 3 4 5 6. Baru dikurangi jendela, baru dibagi itu. Salah jawabannya. Kan ini jawabannya menjebak nih 8 10 9, ya kan? Ya, betul. Yang dicat hanya yang dinding kiri kanan sama depan belakang. Jadi pahami dulu konsep soalnya. Ada yang tanya kan? Tidak, Pak. Tidak. Bisa dipahamin ya? Masih nyambung? Nyambung, Pak. Nyambung. Berarti kita lanjut ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini kita pelan-pelan matematika karena matematika tuh ya tidak sulit ya, mudah sekali. Lebih enak menjawab matematika. Gitu. Kalau IPA itu kan teorinya sudah dapat. Tinggal yang itu, tinggal yang apa namanya? Yang itu belum saya jelaskan apa namanya? Enzim. Sedikit lagi tuh, sabar dulu. Ketika diminta mencari luas segitiga pada gambar di bawah, ternyata siswa mengatakan bahwa luas segitiga tersebut tidak dapat dicari. Ya, jadi tidak dapat dicari. Ini permasalahannya yang mungkin dihadapi siswa adalah sebenarnya ini langsung digambar, langsung gambar ini kan sudah jelas luasnya bisa dicari kan? Iya. Bisa. Ini alasnya. Ini tingginya, ya kan? Iya. Bisa dicari 3 kali 4 bagi 2, 6 berarti luasnya. Permasalahan yang mungkin, oke. A, tidak mengetahui rumus luas segitiga. Ya tidak mungkin. Dia sudah tidak bisa mencari luas segitiga. Dia tahu rumusnya tapi nggak paham cara membuat. Ini salah. Tidak bisa melakukan operasi, ya nggak mungkin juga ini. Salah.
Belum bisa membedakan antara keliling dan luas. Keliling dan luas. Di sini ketika mencari luas, bukan mencari keliling. Oke, ya ini salah juga kalau gitu. Tinggal yang D sama yang E. Belum mengetahui dan memahami teorema Pitagoras. Ya nggak perlu cari teorema Pitagoras. Ya, salah. Tidak memahami mana alas tinggi. Ya ini baru benar. Tidak memahami yang mana alas, yang mana tinggi. Tinggi, dada, segitiga, siku-siku. Ya kan? Ini kan alas. Ini tinggi kan? Jadi Ya. kalau paham konsep alas sama tinggi, maka luasnya dapat dicari. Jawabannya tidak paham yang mana alas, yang mana tinggi. Makanya dia bilang muridnya, ternyata siswa mengatakan bahwa luasnya tidak dapat dicari. Berarti dia nggak paham yang mana alas, yang mana tingginya. Karena mungkin yang ini kan. Nih, ini pakai teorema Pitagoras. Oke, jawabannya saya jawab yang E ya. Saya nggak mau jawab yang D. Belum mengetahui dan memahami. Nah, ini nggak mungkin. Ini langsung soalnya sudah dah gambarannya ini alas, ini tinggi. Berarti dia tidak paham mengenai yang mana alas, yang mana tinggi, yang mana si Pitagoras. Bisa dipahamin? Ya, bisa diskusi ini soal pedagogi ya. Ini pedagogi sebenarnya sih. Saya masukkan ke matematikanya karena ini biar gambaran aja. Ini gambaran soal matematika pedagogi. Jawabannya saya E. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini juga nih. Bu Yasmin menemukan hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan, khususnya untuk soal nomor 40. Tari mempunyai stok 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit, dan 72 bungkus coklat. Jika ia ingin membuat parcel sama, maka berapa kemungkinan parcel terbanyak yang dapat dibuat dari stok? Berarti kemungkinan banyaknya. Cari FPB apa KPK seperti ini? Membagikan. Berarti KPK. FPB. FPB. Membagikan itu Oh iya. faktor persekutuan Besar. terbesar. Tindak lanjut yang dapat Bu Yasmin adalah, nah ini lanjutnya. Oke. Berarti ini siswa tidak paham mengenai FPB. Ya gitu. Kalau siswa tidak paham mengenai FPB, apakah Ibu menjelaskan KPK? Tidak. Tidak lanjutnya. Kan soal nomor 40 ini salah nih. Ibu apakah sampaikan PK? Salah. Mengingatkan kembali tentang cara menentukan faktor persekutuan bilangan. Ini nggak usah lagi, ya kan? Ini kan pedagogi nih. Tinggal yang FPB, yang ini sama yang ini. Jadi biar supaya soal ini bisa dijawabnya, berarti materinya harus berkaitan dengan FPB. Berarti jawab yang mana? B. B. Ya udah selesai. Ini soal pedagogi matematikanya juga tidak sulit seperti yang dibayangkan. Ya, jawabannya B ya. Karena ini FPB, maka jawabannya ya bahaslah tentang FPB. Maka jawabannya B. Paham? Kenapa tidak pembagian, Pak? Bu? Materi pembagian? Materi pembagian, Bu. Ya, Bu jawab ini kan. Mengingat kembali dan materi pembagian. Ya, nggak cocok, Bu. Ya, materi FPB. Karena ini FPB itu mengenai ini nih. 24, 40, 72. Jika ia ingin membuat parcel, berarti parcel ini akan ada isinya sirup, biskuit, coklat, ya kan? Berarti yang ini adalah mencari FPB-nya biar dapat parcelnya dan ini dibagi sama rata, ya kan? Kira-kira ada berapa parcel biar botol kaleng biskuit ini dibagi sama rata? Kita jawab mencari FPB. Bener nggak cari FPB ini? Yuk sama-sama cari FPB yuk. Ibu masih pakai apa cari FPB, Bu? Apakah masih ada? Nah, masih ada pakai pohon faktor ya, tinggalkan aja, Bu. Pakai pohon faktor tuh nggak usah lagi. Tusuk sate. Terlalu lama, Bu, ya. Ini cari KPK. Sebelah kiri cari KPK, sebelah kanan cari FPB. Tapi apa juga pohon faktor, dasarnya seperti itu. Juga saya cuman ini ngasih langkah-langkah mudahnya aja. Oke, kalau mencari KPK FPB dibagi bilangan apa, Bu? Prima. Bagi dulu 2. Warna hijau pula, warna hitam aja. Bagi dulu 2. Nah, Bu? 12. 20. 36. 36. Iya kan?
Karena semuanya bisa dibagi, maka tuliskan juga sini 2. Ini 24, 12, 40, 20, 72, 36. Bisa dibagi 2. Bagi lagi 2, karena ini bilangan ini bagi 2. Ini berapa nih? 6, 10, 18. Karena semuanya bisa dibagi, maka tulis lagi 2 sama. Bagi lagi 2. 3, 3, 5, 5, 9. 9. Karena semuanya bisa dibagi, maka tulis lagi 2. Oke, bagi 3. 1, 5, 5, 3. 3. Karena ini nggak bisa dibagi, kalau ada salah satu nggak bisa dibagi, jangan tulis. Oke, bagi 3 lagi. 1, 5, 1. Karena salah satu nggak bisa dibagi, jadi saya tulis. Bagi 5 terakhir. 1, 1, 1. Karena ini nggak bisa dibagi, nggak bisa tulis. Berarti PP-nya adalah 8. Ini dia PB-nya adalah 8. Oke, PB-nya ini 8. Berarti ada 8 parcel kan? Ya, betul? Ya. 8 parcel. Berarti isi sirup berapa masing-masing? Ayo, misalnya tanya gitu. 24,8. 3, bagus. Masing-masing parcel sirupnya ada 3. Kalau biskuitnya ada berapa? 5, Kalau coklatnya? 9. Bisa dipahamin? Sama. Gampang ya. Oke. Jadi ini membahas tentang EPB, maka jawaban paling tepat adalah yang B. Oke. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut kita ya. Ini kalau malam memang gini Bu ya, malam. Mudah-mudahan nanti jadwal Zoom-nya mulai berkurang ya di 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir tuh biasanya enak kita siang gitu. Biasanya saya siang, tapi kan ini ada banyak Zoom kan Bu, siang-siang kan? Zoom Masih dari ada. LPTK ya. Masih ada. Masih ada, jadi nggak mau bentrok dulu, biar dulu aja malam-malam dulu nih kita bahas. Karena pedagogi itu enaknya siang, ini kan gampang, matematika nggak terlalu sulit. Oke, ini soal berikutnya ya, yang nanti kita bahas pelan-pelan aja, yang nanti yang bawah-bawah di hari berikutnya aja. Jika bilangan ini barisan bilangan mempunyai aturan tertentu. Minus 9, minus 5, minus 1, 3. Jika bilangan 291 merupakan bagian dari bilangan tersebut, maka 291 adalah suku ke. Oke. Yang manakah suku ke? Nih, UN. Suku ke. Ya. SN. Jumlah suku. Ya, UN tadi adalah suku ke berapa? SN adalah jumlah suku. A adalah A adalah suku pertama. Suku pertama. B adalah beda. Selisih beda. Atau beda. Nah, cek dulu dari soal ini berapakah A-nya? Negatif 9. Negatif 9. Sampai sini bisa dipahamin? Oke, Bisa. 9. Bedanya berapa? Beda itu suku kedua dikurang suku pertama. Min 5 dikurang min 9 disama dengan berapa? 4 ya? 4. Oke, bedanya 4, A-nya minus 9. Berarti berapakah UN-nya di sini? UN-nya berapa? 291, ya kan? Maka adalah di sini UN, B sama A. Yang dicari adalah suku ke, berarti N-nya dicari. Suku ke berapa dia? Oke. N-nya. N berapa dia ini? Berarti pakai apa rumusnya? Pakai yang pertama ini kan? Ya. Pakai yang pertama, kita ganti warna biru biar enak. Berarti UN sama dengan A tambah B kali N kurang 1. Sama aja ya. N-nya berapa? 291. Kalau ada soal seperti ini Bu, jangan dikerjakan di awal ya. Ini soalnya jangan dikerjakan di awal. Matematika, bentar, habis ini ya, saya bikin taktik dulu, habis ini saya bikin taktiknya bagaimana mengerjakan soal UP. A-nya berapa A-nya? Minus 9. Minus 9. Ditambah B-nya
4. 4 dikali N kurang 1. Sampai sini paham? Ya, Tanyain ya. 291 sama dengan min 9 ditambah kalikan. 4 kali N. 4N. 4N. 4 kali min 1 kurang Min 4. Ya kan? Ya. Berarti 291 ya sama dengan 4N dikurang 13. Benar? Dipindahkanlah 13 tadi ke samping sebelah kiri. 291 ditambah 13. Benar? Benar. Negatif pindah jadi positif. Tambahkan berapa nih? 304. 300 berapa? 4. 4. Ya, 304 sama dengan 4N. bagi 4. Bagi N ya. 76. 70 8 tinggal 24 76 ya. Ya, 76. Ah, ya. Oke, ya nanti kita ya. Saya ulangin ya. Untuk nih ntar dulu saya apain dulu, saya taktiknya dulu. Taktik soal menjawab soal UP, Bu. Ya, karena ini menjawab soal UP. Kerjakan matematika di akhir ya, Bu ya. Matematika di mana? Misalkan ada soal ketemu nih Bu nih nomor 3 kan soalnya Aca. Nomor 3 matematika. Ya skip aja, ditulis di kertas. Bu bawa kertas lembar kan ada tuh di depan komputer tuh kan ada. Kan boleh pakai kertas lembar untuk coret-coret. Ya, tulis, kertas lembar tulis, tandain nomor 3. Nomor berapa lagi? Misalnya nomor 70 ketemu 70. Habis itu nomor berapa lagi? 61 misal ya, 93, 107 misalnya. 109. Nah, ini ada 6. 1 2 3 4 5 6 atau sampai 8 atau sampai 7 kan? Misalnya lagi 21. Nah, ini. Ketemulah nomor-nomor ini. Nah, maka ini skip, jangan dikerjakan dulu Bapak Ibu ya. Matematika skip dulu. Skip aja dulu di menit-menit yang sudah selesai pedagogi, IPA, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia. Selesaikan dulu itu, maka sisa waktu itu untuk matematika. Nah, sisakan waktu berapa? Minimal 40 menit untuk matematika atau 30 menit untuk matematika yang soalnya hanya 7 sampai 8 soal. Disisakan itu biar lebih nyaman, mengerjakan yang lain. Kenapa matematika di akhir? Karena matematika memerlukan hitungan. Itu lebih lama ketimbang pedagogi IPA, IPS, PPKN yang tinggal baca langsung jawab ada jawaban. Jadi paham ya Pak Ibu? Ya. Taktik ya, kerjakan matematika di akhir, jangan di awal, catat dulu aja berapa nomornya, maka Ibu nanti menjawab soal UP-nya mungkin di bawah 3 jam. Di bawah 3 jam kalau matematika di akhir. Kalau matematika di awal, ya kerjakan UP-nya lebih dari 3 jam. Biasaan. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, lagi. Ya, hapus nih boleh? Oke, nanti saya bikin pembahasannya, Bu, tenang aja. Ini kan udah pembahasan. Nih ya, ini pembagian. Oke, ini saya jelaskan ya. Pembagian dulu sampai nomor apa nih? Besok lagi nyambung ini ya. Nah, nih pembagian harta dulu. Oke, Ayu seorang karyawati di sebuah butik dengan gaji 4.200.000. Dari gaji tersebut, sepertiga bagiannya digunakan untuk belanja dapur. Sepertiga. Nih ya, sepertiga nih. Dikali hasilnya gajinya 4.200.000. Maka benar nggak 1.400.000? 42 bagi 3, benar nggak? 1.400.000, benar ya? Benar. Oke, lanjut. 1/6 bagian untuk bayar kontrakan K. 1/6 dari 4.200.000. 42 bagi 6 benar nggak 7.700.000? Betul. Oke. Sedangkan sisanya adalah untuk PA, pendidikan anak. 1/5 kali 4.200.000 berapa? Benarkah ini? Betul. Betul. 40.000. Maka sisanya adalah untuk operasional. Berarti tambahkan dulu ini
2.940.000. Maka biaya operasionalnya adalah 4.012.000 dikurang 2.940.000. Jawabannya berapa nih? Salah ngurang saya nih ya. Berapa ngurangan itu? 60. Belakangnya harusnya 60. Berapa Bu? Kurangi Bu. Ini saya salah nih. Apa nih Bu? Biaya pendidikan anak itu. Di biaya operasionalnya berapa nih? 2,5 jam. Berapa Bu? Biaya operasionalnya Bu? 2 juta. 2 juta? 2 juta berapa nih? 160. 160.000. Ya. Ya kelebihan lah Bu. 1.260.000. 260. 1 juta. 1.200. 1.260.000. 1.260. Iya, 1.260.000 ya. Untuk biaya operasionalnya. Oke. Saya pikir ditanya biaya operasional, nggak baca soal lagi saya. Biaya operasionalnya saya nggak baca soal lagi. Yang ditanya apa, Bu? Biaya pendidikan dan operasional. Nah, saya pikir saya baca biaya operasional langsung aja kan. 1.160.000. Oh, nggak ada jawaban sini. Maka yang tanya adalah biaya pendidikan anak dengan operasional. Tambahin lagi aja tambah berapa? Tambah 840.000. 10. Iya. Jadi jawaban berapa? 2.100.000. 100. Ya kan? Betul. Bisa dipahamin? Iya. Nah, Ya, bisa paham, Pak. Saya dipahami. Jadi itu 1.260.000. Saya pikir yang diminta adalah biaya operasional. Rupanya biaya pendidikan anak dan operasional. Ya, tambahin aja 1.260.000 ditambah 840.000, maka hasilnya adalah 2.100.000. 100. Oke. Lanjut. Lanjut, Pak. Ini lanjut. Gampang kok. Ya, skip lagi. Ini juga saya hapus dulu. Pak Budi mempunyai tanah seluas 6.806.800 meter kuadrat. Ia berencana akan membagi tanah tersebut kepada anak-anaknya sebelum ia mewakafkan diwariskan kepada kedua anaknya. Jika 1/8 tanah untuk diwakafkan, tempat ibadah, benarkah 1/8 ibadah benar ya? Dikali 6.800, 68 bagi 8, 864, 6440 benar ya? 850 benar? Benar, Pak. Ya. Betul. 1/5 untuk sekolah TK. 1/5, 68, 6 bagi 5, 1, sisanya 1/18 bagi 5. Benar? 3, 5. Benar, Pak. Benar ya. Ini 11 ya 18 ya benar ya. 3 benar. 15 sisanya 3 30. Iya benar 36 benar. Oke, ditambahin dulu karena cuma ini dibagi 1/5 sama 1/8. Tambahin dulu berapa? 2.210. 2.210. Dan sisanya dibagi untuk kedua anaknya. Oke, sisanya adalah sisanya dua anak. Dua anak sisanya karena luas wilayahnya 6.800 telah diwakafkan 2.210, maka sisanya tinggal dikurangkan. 6.800 dikurang 2.210, berarti dua orang anak adalah 4.590. 4.590. Dua orang anak yang diminta, maka luas untuk masing-masing anak. Berarti satu orangnya dapat berapa? Berarti dua orang anak 4.590, maka satu orang dibagi berapa nih? Bagi Bagi 2. 4 bagi 2, 2. 5 bagi 2, 2 lagi. 4 sisanya 19 bagi 2. Ini benar? benar. 2295. Jadi pahamin ya soalnya? Jadi nggak terlalu sulit ya. Jadi nggak terlalu sulit. Pelan-pelan aja kita. Ada yang sulit pas soalnya ada, tapi yang soal tadi di atas itu soalnya nggak sulit untuk yang soal terbaru. Oke. Ini soal lagi ya, soal UP semua nih. Pak Togar, seorang karyawan di sebuah perusahaan, setiap bulan ia menerima gaji 840.000. Ya, aku sih. Sepertiga bagian untuk rumah tangga. Benarkah sepertiga bagian rumah tangga? Benar. Dikali 840.000. Kita bagikan. 8 bagi 3, 2, sisa 6, 24 bagi 3, 8. Benar ya? Nah, oke. 84 1/5-nya untuk bayar pajak. 8 bagi 5, 1. Betul, sisanya 3. 34 bagi 5, 6. Sisanya 4. 40 bagi 5, 8. Benar ya? 8. Benar?
Betul. Betul. Pendidikan anak adalah 1/4. 1/4, 8/40, Betul, 8 Pak. bagi 4, 2, 4 bagi 4, 1. Benar? Betul. Dan Betul. sisanya untuk ditabung. Maka tambahkan dulu ini. Tambahin 0,00000 ini 658. 4, 19. 1. Benar. 658 ya. Benar, 658. Sisanya ditabung. Maka sisa tabung adalah total duitnya dikurang yang tadi itu yang sudah dibelanjakan. Di 840 dikurang 658, maka jawabannya adalah 182. 182. 182. Benar kan? Betul. Iya. Oke. Jadi soalnya tidak terlalu sulit, Bu ya, tidak terlalu sulit untuk hal-hal yang membagi-bagi ini. Pak, ada yang sulit? Ada, sabar dulu. Nah, sabar dulu. Yang sulit itu nantilah, nanti dulu kita pakai. Nah, ini terakhir, ayo sama-sama yuk. Kita kerjakan terakhir nih, udah besok lagi untuk yang ini, untuk yang sisa untuk bangun ruang sama ini besok lagi kita bahas. Matematika pelan-pelan aja karena nanti terlalu cepat ujiannya 15 Desember masih lama kan, Bu? Nanti kita pedagogi itu yang kita sering-seringan, makanya kita nih ulang habis ini matematika yang mudah aja dulu. PPKN dan IPS itu seminggu selesai tuh. 2 materi itu PPKN dan IPS itu terlalu mudah tuh. PPKN dan IPS itu 2 minggu selesai karena ini pakai logikanya dapat jawaban. Yang payah itu adalah soal pedagogi sama bahasa Indonesia. Ini agak lama kita bahasnya, tapi pedagogi yang paling lama bahasnya nanti. Makanya ini minggu depan ini PPKN IPS itu bisa dalam seminggu bisa selesai PPKN IPS. Matematika juga dalam 3 hari juga bisa selesai. Tapi pelan-pelan aja biar paham. Nggak usah terlalu terburu-buru. Badru meninggal dunia dan hartanya sebesar 120.000 akan 120 juta akan dibariskan ke 4 anaknya. Ketiga anaknya mendapatkan 1/3, 1/4, dan 1/5. Sisanya anak keempat. Oke, anak pertama berapa, Bu? 1/3. Kali 12 sama dengan berapa nih? 120 aja, 120 biar enak. 40. 40 juta ya. Ya. Oke, nomor 2 1/4 dikali 120 30 juta. 30 juta. Oke, 3 1/5 dikali 120. 60. Oh, 60 300 jadi. berapa? 24. 24 ya. 4, Oke, anak keempat sisanya, nih sisanya. Ya udah tambahin aja total nih. 4, 7, 9. 94 juta. 94 juta. Maka sisanya adalah 26. iya, 120 dikurang 94, maka jawabannya 26. Iya, 26. Iya, 26. Oke, jawabannya adalah yang D. Ya, soal UP-nya begitu mudah gitu kan, Bu. Nggak usah sulit-sulit. Oke, kita bahas lagi yang lain tuh nanti aja dulu ke sabar ya, sama kayak engine itu. Saya ada cara cepatnya tapi sabar dulu biar besok aja dibahas sambil ngulang-ngulang IPA dikit. Jadi kita pelan-pelan aja karena nanti yang matangkan nanti pedagogi yang paling. Ini besok kita bahas tentang ini. Nah, ini. Kita bahas tentang yang namanya ini ya nih, tentang selisih-selisih ini gampang juga. Ibu biar tahu cara mudah untuk mencari-cari seperti ini. Ini yang payah, Bu, soal UP yang sebelum ini, terus sebelum apa namanya, sesudah yang lalu itu ada 2 kali UP kemarin itu soalnya agak rumit tapi ya masih bisa dipahami kan gitu. Tentang bangun ruang nih ya, bangun ruang. Oke, besok lagi, Bu, kita sambung ini bangunannya juga besok kita bahas lagi. Jadi sulit kali soal UP. Ini tentang apa nih? Tentang kecepatan jarak. Oke ya, besok lagi kita sambung biar pelan-pelan aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya dikirim ya. Ya, dikirim, Pak. Oke, saya ulangi. Pak, boleh minta kisi-kisinya, Pak? Oh, kisi-kisi saya kirim langsung, Pak. Bu, habis ini, Bu. Oke. Sampai jumpa lagi, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan. Makasih. Ya, nanti kita pelan-pelan, Bu ya. Matematika itu pelan-pelan, Bu ya. Jangan terlalu buru-buru ya. Biar gampang masuk di ini ya. Oke, konsepnya. Oke ya. Sampai jumpa lagi minggu depan, Pak. Besok malam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.